Selamat pagi Pak Anggi. Pagi Bu. Maaf ya mengganggu waktunya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini loh Pak Anggi, saya tuh kebetulan ada tugas untuk melakukan coaching atau evaluasi ketika Pak Anggi mengajar di kelas, katakanlah supervisi ya, seperti yang sering dilakukan di tiap sekolah. Pak Anggi boleh nggak izinkan saya ketika Pak Anggi mengajar di kelas, boleh nggak saya hadir ke kelas? Boleh sekali Bu, boleh sekali. Hari ini siap? Siap ya. Ada di kelas berapa hari ini? Ada di kelas 10 APH 1. 10 APH 1, oke. Jam keberapa? Jam setelah ini ada. Setelah ini, oke. Nanti mungkin setelah Pak Anggi ke kelas, boleh ya saya melihat bagaimana cara Pak Anggi menyampaikan materi kepada siswa. Mungkin selanjutnya akan saya evaluasi ya, bagaimana cara penyampaian Pak Anggi materi kepada siswa. Setelah itu nanti kita ada pas observasi, kita ngobrol lagi. Boleh. Terima kasih ya Pak Anggi, nanti saya ikut ke kelas mungkin ya. Siap. Ya, terima kasih Pak Ya, Anggi. sama-sama. Okay, good morning. Good morning. How are you today? I'm fine. Thank you. Good to thank you very much. So today we're going to continue what we have done from last week. Kita memberikan apa yang sudah kita bicarakan yang minggu lalu. Ya. First of all, I would like to check the attendance first. Saya akan mengecek hasilnya dulu. Ahmad Akbar, Aldo, Amel, Arya, Asep, Dea, Dias, outside, okay, wait for him, Eddie, Rick, Bawan, and Yunisa. Okay, couple students are not around today. Tidak ada hari ini. Ada yang sakit, ada yang tidak sakit. Ya, tidak. Nah, jadi hari ini today we're going to talk about simple past tense. Okay, which will have something to do with the material. The next material will be given to you, yang akan ada hubungannya dengan materi yang akan saya sampaikan setelah ini, mungkin besok atau minggu depan. Okay, simple past tense. And I believe that simple past tense has actually been given to you when you were in junior high school, probably. Udah diberikan pada saat kalian SMP, harusnya. Ya, so simple past tense. It is actually has something to do with past. Jadi kata kuncinya adalah past. Past itu artinya cepat. No, it's fast. Aldo, ini past. Past itu lampau. Yang sudah terjadi. Ya, jadi berbicara suatu hal yang sudah terjadi. Contoh, Aldo, kamu tadi pagi makan apa? Meatball in the morning, correct? And meatball. Aldo makan? Eat. Okay, eat itu untuk present ya, sudah kita bicarakan sebelumnya. Kalau past berarti sudah terjadi, kita ubah menjadi verb bentuk kedua. It berubah menjadi ate. Aldo ate, yang asal katanya ini sebenarnya adalah kata eat untuk verb pertama. Berubah menjadi ate. Apa yang dimakan sama Aldo? Meatball. Cuma satu meatballnya. Satu gede atau kecil-kecil banyak. Iya, semuanya berapa biji? 4. Oke, 8 meatballs. Kapan makannya? Tadi? Pagi. Meatballs. This morning. Tadi pagi. Okay, Aldo ate meatballs this morning.
This morning di sini menyatakan tadi pagi, menyatakan waktu pelaksanaan dari si makan tersebut. Ya, Aldo-nya sebagai subjek, ate-nya sebagai verb, yang mana verbnya membentuk kedua. Meatballs-nya sebagai objek yang dimakan. This morning at verb of time, menyatakan waktu. Oke, penanda waktu di sini sangat penting dalam menyatakan atau menuliskan simple past tense. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh ternyata ini dilakukannya sejak atau sudah dilakukan. Oke, contoh lainnya. I'm going to give you the formula after this. Tapi saya akan memberikan dulu contoh yang lainnya. Siapa yang waktu hari Minggu jalan-jalan? Anyone? Betul? Nonton bola ke? Oh, Sintan Noven. Oke. Restu nonton bola, berarti watch. Watch. Ada idenya kenapa? Karena bentuk kedua. Saya lagi. Oke. Restu watch football match. Apa tuh? Hari apa? Minggu. Oke. Last Sunday. Oke. Last Sunday. Restu sebagai subjeknya. Subjek dong. Watch-nya sebagai verb kedua. Oke. Football match yang ditontonnya berarti objeknya. Last Sunday adalah adverb of time. Oke. Nah, penanda waktu di sini sekali lagi sangat penting untuk menandakan atau menyatakan kapan dilakukan. Sunday memang hari Minggu dan tiap minggu itu ada. Tapi ketika kamu berkata last Sunday, minggu yang lalu, oh berarti sudah lewat. Seperti itu. Any questions? Any questions? Ada pertanyaan? No question. Thank you very much for today. We're going to continue the material next meeting. Thank you very much once again, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anggi, tadi saya udah masuk kelas Yeah. Saya juga sudah melihat bagaimana cara Pak Anggi mengajar, menyampaikan materi di kelas. Kayaknya kalau pelajaran bahasa Inggris banyak kendala mungkin ya Pak Anggi ya. Betul sekali. Kita ngobrol soalnya saya tadi kok kayaknya siswanya responnya ada yang antusias, ada yang biasa-biasa aja gitu. Gimana ya? tuh? Iya, ada yang banyak diam. Gimana tuh Pak Anggi kendalanya? Ya memang ketika menyampaikan kendalanya salah satunya karena memang saya mengajar bahasa asing yang memang mereka sendiri dasar-dasarnya kurang ya, kurang pemahaman mungkin ya karena bahasa dasar-dasarnya luar. kurang, dari segi kosakatanya mereka sangat kurang. Akhirnya ketika saya sampaikan di kelas dengan kurikulum yang ada sekarang, itu mereka kesulitan untuk bisa menyerap materi gitu yang ya, saya kasih. iya. Hasil ya seperti itu. Ada yang cuma diem. Memang ada beberapa yang bisa dikatakan antusias, tapi kebanyakan ya seperti itu, cenderung pasif. Oh iya, tapi tadi saya kalau perhatikan ketika Pak Anggi menyampaikan materi, semua tujuan sudah tercapai, maksudnya sudah hampir tersampaikan semua ya ke siswa. Kemudian Pak Anggi juga tatapan ke siswa itu kayaknya penuh banget perhatian. Nah Pak Anggi, ketika Pak Anggi menemukan masalah seperti itu, apa yang Pak Anggi lakukan? Mungkin bisa dengan mencari metode-metode pembelajaran yang bisa cocok untuk mereka. Saya pernah coba dengan metode seperti fun game gitu ya. Fun game ya, mereka game. Mungkin lebih antusias, lebih senang, lebih paham mungkin dengan fun game itu. Ya, dengan seperti itu, dengan game, dengan kuis, dengan kuis. Ya, tapi balik lagi ketika penyampaian materinya ya seperti itu lagi. Tapi ketika pelaksanaan kuis atau fun game-nya mereka antusias. Ya. Udah sering nggak seperti kuisis, mungkin fun game sering dipakai ya Pak? Beberapa kali lah. Dan itu hasilnya gimana hasilnya ketika sedang menggunakan itu?
hasilnya alhamdulillah bisa dikatakan lumayan, ya, bisa dikatakan lumayan ada hasilnya. Karena mereka antusiasmenya berlebih ketika melaksanakan kuis atau melaksanakan fun game, mereka jadi lebih antusias ketika seperti contoh misalkan mencari jawabannya, ya mencari jawabannya ini seperti apa gitu ya. Karena dilakukan secara kuis beda dengan tes ketika tes atau ulangan itu agak lebih apa ya, lebih semangat seperti itu. Nah, tadi kan mungkin ini metode-metode yang saya kira mungkin tidak semua guru bisa menggunakan ya Pak Anggi ya. Nah, mungkin nanti Pak Anggi ketika ada tugas membuat RPP ya, rencana pembelajaran atau ATP atau modul ajar, mungkin saya kira ini bisa dijadikan salah satu bentuk metode mengajar khususnya dalam bahasa Inggris mungkin betul. Ya. Nanti mungkin Pak Anggi bisa menyampaikan juga ke teman-teman nanti pada saat IHT mungkin salah satu metode pembelajaran dalam bahasa Inggris agar supaya materi-materi ke siswa juga tersampaikan, salah satunya dengan kuis dan fun game mungkin seperti itu ya Pak Anggi. Pak Anggi, setelah ini mungkin saya akan melihat modul ajar Pak Anggi apakah sudah ada metode fun game-nya atau belum. Boleh mungkin nanti di lain kesempatan saya lihat lagi ya Pak Anggi. Boleh. Saya kira mungkin itu saja Pak Anggi untuk coaching pada hari ini. Mohon Pak Anggi tetap sehat, mendidik siswa-siswinya ya. Saya sangat salut sekali tadi. Saya juga terima kasih udah mau bingung Wah, ini anak-anak nih responnya memang ada yang antusias, ada juga yang memang hanya diam aja. Ternyata Pak Anggi punya trik-trik tertentu mungkin itu ya. Monggo silakan Pak Anggi melanjutkan lagi pelajaran di kelasnya. Terima kasih untuk coaching hari ini ya. Terima kasih Pak Anggi ya.